Halo, saya Meriska. Kesibukan sekarang lebih banyak kesibukan di pekerjaan aja. Kemudian memang ada ikut organisasi di pekerjaan. Kemudian kalau kita ngomongin tentang kehidupan, lebih kepada kita mensyukuri apa yang kita punya hari ini, orang-orang yang kita punya hari ini, orang-orang terdekat, keluarga, teman, sahabat, ataupun karir dan kesehatan yang kita punya saat ini. Kemudian gimana sih kalau misalnya terkait dengan persoalan tentang jodoh atau percintaan? Kembali lagi, jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya menjalankan dengan doa dan ikhtiar. Dan tentunya kehidupan terus tetap berjalan. Jangan lelah, boleh lelah saat ini atau sementara, tapi harus terus bergerak sampai dimana kamu merasa kamu bahagia, tenang, dan orang-orang sekitarmu juga bahagia dan merasa memiliki kamu sebagai salah satu part dalam hidup. Itu aja sih. Hey, jumpa lagi di Random ini. Kali ini kita ngobrol santai dengan Meriska. Halo. Halo, Mei. Halo. Sehat ya? Sehat, sehat. Sehat. Sama Mei ini sebenarnya mengundang ngobrol di podcast ini ada setahun ya, Mei? Iya. Gue ngejelasin podcast ini ya tentang ini. Materi pembahasan ini. Materi pembahasan ini. Wow, dan akhirnya hasil diskusinya Mei terwujudkan. Sibuk apa Mei sekarang? Sekarang banyak kegiatan di kantor aja sih, sama ikut organisasi di kantor juga sih. Oh iya, aktif ya? Aktif. Wow, padahal satu organisasi. Padahal temenan di organisasinya juga, ketemunya juga di situ gitu. Jadi setiap pulang kerja kita pasti ada sesuatu yang dibahas ya? Dibahas. Selain itu apa lagi? Bisnis atau apa? Enggak sih saat ini, cuma memang terfikirkan untuk memulai bisnis, tapi ini masih dicari dapatnya feel-nya di mana gitu. Karena kan nggak semudah itu kalau sekarang tuh. Iya. Harus lihat lagi kondisi pandemik sekarang, terus bidangnya, kalau memang harus ada partner, harus lihat lagi partnernya seperti apa. Tapi masih dalam ini aja sih. Bergerak di bidang apa saya kira bisnisnya? Kalau lebih kepada karena hobi ya, hobi makan dibanding kuliner. Oh. Oke. Gitu. Berarti tinggal kirim sampelnya dulu aja ya? Nah, entah itu bentuknya kering atau makanan basah masih dipikirkan sih ke arah. Bikin sendiri? Enggak. Oh, oke. Pada dasarnya saya nggak hobi masak sih sebenarnya. Cuma hobi makan. Ya kita tunggu nih, mungkin bisa jadi sponsor Random Unique juga ya? Boleh ya, doain ya. Boleh. Boleh ya, kalau ada produk sendiri kan lebih. Nanti kalau udah ada bisa diulang lagi, terus Boleh. bisa dipromoin ya? Boleh banget. Doain ya. Pastinya. Mei, di Random Unique ini kan kita membahas sesuatu yang sifatnya random, baik itu perjalanan hidup gitu kan, terus perjalanan kisah cinta ataupun perjalanan karir. Dan menurut kita bahwa kita sering nih sesuatu rencana kan kita udah susun ternyata tidak sesuai rencana, dan Allah pasti ini yang terbaik buat Mei gitu kan. Dan ketika terjadi pasti 1-2 kali kita merasa nyesal gitu kan, tapi apapun itu kan kita harus patut syukuri ya. Dan itu yang membuat kita menggarisbawahi hal-hal yang terjadi di luar rencana kita sesuatu yang unik. Benar nggak sih bro? Benar, yang unik ya. Nah, kalau misalnya menurut Mei dari perjalanan hidup gitu kan, sesuatu yang randomnya apa sih Mei? Dan menurut lo berkesan gitu? Kalau untuk perjalanan hidup, mungkin kita startnya dari usia yang 20 tahun ke atas ya. Iya. 20 tahun ke atas udah masuk ke dalam dunia kerjaan ya. Dimana mungkin kalau awal gue kerja itu hasil yang gue punya lebih dalam konteksnya mikirnya gue baru dapat uang sendiri nih, gue mau beli barang yang mau gue beli gitu kan. Dan alhamdulillah orang tua juga nggak menuntut harus ada bulanan nggak sih, enggak, mereka malah support, oke aja hasilmu untuk kebutuhanmu gitu kan, kami ada gitu kan. Akhirnya mungkin sekitar 3 tahun atau 5 tahun pertama ya lebih kepada beli barang yang mau gitu, yang mau. Kemudian lanjutnya ketika udah 5 tahun bekerja berpikir untuk investasi. Akhirnya berpikir udah beli untuk properti misalnya, ini udah sudah berjalan gitu kan. Kemudian kesininya semakin lebih kepada
mensyukuri apa yang saya punya sekarang, mensyukuri orang-orang terdekat yang saya punya sekarang, orang tua, keluarga, sahabat, apapun sih, lebih pada ya udah jalani aja yang sekarang. Dan itu yang dinamakan rezeki bukan hanya sebuah materi ya. Betul. Jadi lebih pada, dan yang paling penting adalah saya sehat, keluarga, sahabat saya sehat, itu aja sih. Lebih bersyukur itu gitu. Banyak-banyak bersyukur lah ya. Banyak-banyak bersyukur itu yang lebih kepada udah jalanin aja lah. Itu dari karir. Dari karir. Kalau dari percintaan nih? Percintaan. Percintaan itu kalau di titik saat ini lebih kepada tidak terlalu memikirkan omongan orang. Kalau ditanya, lu sih milih-milih, lu sih ABCD gitu. Konteksnya lebih kepada ya ini yang gue jalanin hari ini adalah pilihan. Kalaupun nanti misalnya dapet jodoh, ya pastinya gue harus memilih. Ya kan, gue nggak bisa ya udah karena gue kejar umur, karena banyak tuntutan dari manapun gitu. Gue harus cepetan gitu, punya pasangan, punya anak, seperti itu. Tapi gue lebih kepada ya memang balik lagi, Allah belum ngasih gue hari ini untuk jodohnya gitu kan. Atau kalau misalnya gue paksain, ya kan nantinya beban gak sih gue jalanin itu. Karena kan urusan percintaan itu bukan sekedar lu punya pasangan, lu punya legalitas resmi, suami istri, tapi kan gimana ke depannya gitu loh menurut gue ya. Ya, karena kan sesuatu jodoh itu kan kita sendiri yang jalanin ya. Betul. Nah, kadang kan teman-teman atau netizen gitu yang bilang banyak nyinyir tuh. Iya gitu kan. Sering gak sih nyinyir gitu? Atau kalau dari dulu sih aku anggapnya gini, mereka yang sering nanya lu kapan merit misalnya gitu. Itu semua omongan orang itu nggak pernah aku bikin tersinggung. Tapi aku selalu anggap mereka itu omongan itu doa. Jadi aku arahnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan, lu sih milih, lu kapan merit, lu putus lagi ya misalnya gitu kan. Gue cuma beranggap itu semua omongan mereka itu doa. Dan gue selalu balikin, makanya lu doain gue bilang gitu. Jadi gue selalu input yang mereka kasih tuh gue balikinnya lagi tuh dengan doa gitu. Dan jadi gue gak pernah tersinggung. Gak sakit hati gitu ya? Gak pernah, dari dulu pun gak pernah gitu. Ini menurut gue ya, menurut gue sebuah tips yang versinya Meriska ini oke banget ya. Karena ada beberapa teman gue gitu kan, ketika ditanyain dia sakit hati, terus penuh, dan itu membuat hilang energi-energi yang seharusnya bisa dikeluarkan positif kayak lo kan tadi kan. Itu sih memang gue terapin dari dulu. Ketika misalnya gue putus yang tadinya misalnya gue ke arah yang serius, ternyata bukan jalannya, ya sedih itu sesaat wajar ya, karena kayak kita ngelepasin perasaan yang udah terbentuk gitu kan. Tapi balik lagi, kita punya namanya lingkungan kayak keluarga yang alhamdulillah sehat, orang tua alhamdulillah sehat, keluarga, adik, temen-temen gitu yang memang hidup gue kan cuma bukan di part ini, hidup gue kan cuma bukan part percintaan, hidup gue sebenarnya diri gue sendiri ada buat orang lain pun butuh gue. Jadi ya udah, mungkin sesaat sedih, habis itu ya gue jalanin lagi kehidupan gue gitu. Itu sih. Wow, itu sangat-sangat power banget ya. Karena kan gue lihat nih keseharian kita bareng meeting ataupun organisasi, lu selalu ceria. Ya, gue ngeliatnya seperti itu. Jadi orang juga ngeliatnya ya have fun dan nggak pernah ngotak-ngotik kehidupan lu kan sekarang gitu. Kalau sekarang ini lu lagi dekat sama nih, ada yang lagi tahap PDKT ataupun tahap wah ini inceran gue nih kayaknya nih. Ada nggak sih saat ini? Saat ini? Jujur? Iya itu. Kalau saat ini lagi, mungkin gue orangnya termasuk yang cuek ya. Jadi gue tuh kayak kadang suka nggak berasa ada orang yang memang ngasih sinyal-sinyal A, B, C, D gitu. Mungkin lebih harusnya orang itu lebih kayak deep gitu ke gue. Baru tuh gue ngerasa gitu kan. Cuman prinsip gue kalau dalam masih pacaran jangan terlalu dalam. Kalau gue prinsipnya gitu. Cuman kalau sekarang lagi ada yang deket, mungkin ada orang yang sinyal mendekati, tapi gue yang mungkin masih yang
antara pilih ini beneran Beneran apa gak nggak sih, sih? oh, jangan gue GR Ah, gitu kan. Jangan lo hanya berlaku baik ke gue aja gitu ya. Gitu berasa, jadi gue bilang sama aja lah, sampai memang kalau di usia sekarang lebih kepada ya udah lu serius arahnya kemana gitu aja sih. Mendingan langsung gue mau Iya. pacaran lah ya langsung. Kalau nggak mau pacaran mungkin kategorinya pendekat itu harus ada. Oke. Gitu. Kalau gue sih nggak bisa menerapkan kayak ketemu langsung oke gitu. Kayaknya jalani dulu lah gitu, proses saling kenal dulu gitu, baru ya udah lebih ke serius gitu. Ada kriteria khusus nggak sih yang akan mendampingi lu gitu? Kalau kriteria pasti harus ada loh, namanya juga jodoh kan harus pilih. Ya. Kalau ini prinsip gue ya gitu. Kalau dirasa secara fisik, ya kalau fisik mah tentatif lah, tentatif, janganlah nanti berubah mukanya. Standar lah, standar. Standar kayak gimana nih? Standar 1, standar 2? Standar kayak standar tuh setidaknya ya klop lah, cocok lah kalau untuk dilihat gitu kan. Tapi kalau misalnya secara ke arah yang bertanggung jawab, rohani ya kemana gitu ya, itu lebih kepada yang penting dia bertanggung jawab, dia mau bekerja, secara agamanya baik gitu aja sih. Agama baik, seiman itu pasti, karena memang dari orang tua wajib gitu. Wajib. Sampai saat ini ada yang lo incar? Kalau yang memberikan sinyal kan ada nih beberapa nih. Kalau lo yang incar sendiri? Nah, kadang orang juga mikir gini, kok lu tuh orangnya nggak ada gitu, kayak lu suka Korea gitu kan. Banyak kan cewek-cewek, gambarannya cowok sukanya gini, ditampilin dengan si drakor gitu. Kalau gue sosok yang divisualisasinya. Iya, secara visualisasi itu kelihatan lah, bisa ditebak lah cewek itu sukanya gambaran cowoknya seperti ini gitu. Kalau gue sebenarnya enggak juga sih, kalau gue suka sama orang lebih kepada ya udah gue suka. Karena gitu, nggak mau naruh hati. Menjaga banget ya. Jadi gue nggak mau yang gue suka sama orang terus gue harus kejar-kejar orang itu, gue harus perhatian sama orang itu. Sebenarnya banyak temen yang ngomong gitu, lu harus kasih tahu dia kalau misalnya lu suka gitu, tapi bukan gue gitu. Gue nggak bisa melakukan itu karena itu bukan diri gue untuk melakukan itu. Tuh, ya balik lagi ya akhirnya jatuhnya doa. Tapi itu juga misalnya kayak ya Allah, aku suka orang itu aja gitu. Berarti lu tipe orang yang ketika suka hanya doa aja. Iya. Ada beberapa tipe yang cewek ataupun cowok yang lebih frontal langsung menyatakan gitu ya. Lalu pendem dan lu sampaikan dengan doa. Iya. Ya kalau memang dia jodohnya dideketin, kalau enggak ya udah gitu. Jadi memang nggak pernah mau naruh banyak harapan ke cowok gitu. Itu karena aku pikirnya gini, gue punya keluarga udah hangat gitu kan. Alhamdulillah mereka sehat. Gue punya temen memang kalau untuk link atau jaringan alhamdulillah besar ya. Tapi kalau untuk sahabat udah lebih dari cukup lah yang gue punya gitu. Jadi mereka udah semua lah yang mengisi kehidupan gue. Jadi gue menuntut apa lagi gitu sebenarnya. Kalau secara target umur ada? Target atau benar-benarnya ya udah sih dulu ada waktu masih mungkin under 30 gue masih pasti ada ya targetnya. Tapi kesini balik lagi, jodoh itu ya memang udah Allah yang ngatur. Jadi setiap hari pasti gue berdoa untuk itu. Cuman biar diri gue nggak kecewa gitu kan, dan berdoa gue juga tidak menuntut. Ya Allah tahun depan ya misalnya gitu kan. Ya Allah 3 bulan lagi ya gitu kan. Lo kan yang punya keputusan semua di Allah. Benar. Kan gue cuma bisa berdoa gitu. Jadi gue cuma kalau ditanya lo ada target, kalau diminta target sama Allah dia secepat-cepatnya. Tapi kan gue nggak mau doa nuntut, ya kan? Jadi gue doa tiap hari, ya udah jawabannya tunggu aja dari Allah gitu. Itu aja sih. Ya kita juga udah capek dengan target kerjaan ya. Itu ngapain kita targetin lagi? Kenapa kita harus nuntut yang sebenarnya jawabannya sebenarnya ada di Allah, cuman kita tetap harus ikhtiar, itu yang harus tetap dilakuin sih. Gitu sih kalau Allah adalah sutradara yang hebat ya. Jadi iya gitu. Dan itu banyak banget yang ketika gue paksain misalnya. Kenapa sih misalnya satu hal itu harusnya gue dapat tuh gitu. Tapi gue lepas, kenapa sih nggak jadi milik gue misalnya? Ya ternyata kan jawabannya memang nggak di hari itu. Jawabannya di hari yang lain gitu. Itu sih yang atau punya
traumatik gitu? Enggak sih, karena gue nggak pernah naruh perasaan banyak ke orang, maksudnya ke pasangan. Jadi ya kalau memang nggak cocok, ya tadi hanya beberapa waktu untuk penyelesaian pelepasan yang biasanya sama dia, sekarang kan menjadi sendiri lagi, melakukan hal sendiri gitu kan. Itu aja sih. Terakhir lo punya Wah, komitmen waktu berapa? langsung gitu ya. Kapan? Lama sih, Ada setahun, 2 tahun, mungkin di 3 tahun. 3 tahun. Cuman ya itu lewat-lewatinnya sampai ke sini, ya udah, gue bersyukur sama apa yang gue dapat itu sih. Ya, dan lu masih disayangi oleh orang hebat kan maksudnya. Itu kayak album itu dari balik lagi ya, gue keluarga memang gue orangnya keluarga banget gitu. Jadi keluarga, alhamdulillah di keluarga yang hangat gitu kan. Terus kerjaan juga alhamdulillah ada lancar gitu kan. Ya udah jalanin aja, terus sehat semuanya, jalanin aja sih. Kalau jodoh pasti tiap hari gue doa sih. Doanya juga bukan gue aja, kalau gue punya teman-teman yang memang sama nih kondisinya, ya terus ketika gue berdoa gue inget gitu kan, ya masukin part itu. Wow. Iya serius gue masukin part itu karena gue pikir ya kita sama-sama di Posisi yang sama, di circle yang sama. Cuman ada sih beberapa temen gue di umur yang sekarang juga memang memang di posisi gue yang sama, cuman di cara berpikirnya berbeda gitu. Gitu aja sih. Secara spesifik definisi jodoh menurut lo apa? Jodoh percintaan? Yap. Jodoh percintaan definisi. Kalau aku semuanya diserahkan sama Allah, karena yang punya jawaban, yang punya arahan hidup gue ke depannya, terus semuanya lah ditentuin sama keputusannya di atas. Gue cuma bisa berdoa sebagai manusia sama ikhtiar nyari. Ya kalau aku minta itu ya seandainya kalau approve mah ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan ya balik lagi Allah yang tahu gitu. Menurutku cara pandang mataku dia baik, dia soleh. Tapi kalau menurut Allah belum itu, ada lagi nih yang lebih cocok nih gitu kan. Sampai akhir hayat, sampai jannah. Terus sabar aja, ya udah. Gimana? Super sekali ya. Gitu hidup gue. Makanya kalau misalnya lu lihat gue agak tenang, terus nggak pernah secara IG gue nggak pernah galau-galau. Lu pernah lihat gue galau tentang pasangan, jodoh? Ya karena gue pikirnya, ya gue punya orang yang seperti aja gitu. Lu maksudnya bener, gue ngeliatin sosmed dia, kehidupannya, dan dia selalu ngisi have fun, jalannya ya. Gitu. Kalau bilang lelah, ya bilang aja lelah, udah. Tapi kan lu harus bergerak lagi. Itu aja sih gue. Harapan lu ke depan seperti apa? Kalau untuk diri gue, gue cuma minta semuanya itu merasa tercukupi aja, cukup. Kalau misalnya gue merasa cukup, apapun kayaknya nggak jadi beban. Tapi kalau kelebihan juga gue akan menjadi beban. Amin. Dan gue cuma minta semuanya sehat. Itu sih, ternyata sehat dan ketenangan itu susah loh. Berharga loh, bukan susah, berharga loh. Berharga gitu. Orang bahagia tapi mungkin ada feeling nggak tenang, beda lagi. Betul. Kalau gue sih minta sehat, senang, tenang aja. Gitu. Itu sih. Ya, semoga apa yang diharapkan, apa yang diciptakan, dan semoga doa-doanya terkabulkan. Amin. Dan kalau diundang lagi, boleh. welcome ya. Welcome. Mantap. Sekalian promo bisnisnya. Oke, doain ya. Amin. Doain. Oke, thank you. Sehat-sehat. Ya. Sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Thank you. See you. Bye.